Shalom. Dipeluk tapi bukan anak. Dipetik tapi bukan bunga. Apa ya? Dipeluk tapi bukan anak. Dipetik tapi bukan bunga. Gitar. Yeah, luar biasa. Satu lagi. Gitar apa yang suaranya... salah. Salah. Bukan jawabannya, bukan. Puji Tuhan bukan jawabannya. Gorengan apa yang suaranya kayak gitar? Nah, buat yang demen gorengan. Yes, yeah. Cireng. Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalan buat yang belum kenal saya Yofi. Halo. Puji Tuhan, aku di Epifani sudah kira-kira 11 tahun. Lama banget ya. Dari anakku yang paling gede segini, sekarang sudah segini. Terus aku di sini bersama satu istri di belakang situ. Kalau buat yang belum kenal. Terus 2 anak, mereka dari Digital Ministry, puji Tuhan semuanya ikut kemari. Kemudian, saya mau bersyukur lagi karena anakku yang gede hari ini ulang tahun. Puji Tuhan, dia udah 11 tahun. Dan yang kedua, ini juga pertama kali saya berdiri di sini sebagai pembawa firman. Puji Tuhan juga. Jadi puji Tuhannya double. Puji Tuhan double. Terima kasih. Oke, gitar. Temanya tentang gitar. Sebelum aku mulai, aku mau cerita sedikit soal kehidupan, cerita nyata nih ya, kehidupan seseorang ya. Jadi ada seorang anak, dia dari kecil hidup dari keluarga Katolik. Orang tuanya itu giat sekali di gereja, pengurus gereja, semuanya aktif. Dan anak ini juga ikut. Jadi dia juga aktif di gereja dari kecil, melayani di lektor, melayani jadi misdinar, melayani jadi kadang-kadang bantu di sakristi segala macam. Di sekolah juga dia pinter, dia nggak pernah lepas dari 3 besar di sekolah. Semakin besar. Terus selama udah selesai sekolah ya, SMA dia kuliah kan. Kuliah dia pergi ke luar kota, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya. Selama di luar kota itu dia mulai mengenal yang namanya persekutuan doa. Waduh. Jadi kayak kita ini ya. Jadi sudah kenal agama Katolik, udah melayani dari kecil, tambah giat lagi itu dia melayani di persekutuan doa. Jadi selama dia kuliah itu 4 tahun, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang lagi, sore, malam, melayani terus. Ya luar biasa dia mengalami banyak pengalaman rohani, ikut banyak retret, melayani di retret dan lain-lainnya. Oke, terus dia selesai kuliah. 4 tahun itu selesai kuliah, mulai kerja kan. Dia dapat kerjaan juga bagus. Dan saat itu dia mulai kenal wanita. Dia mulai pacaran. Dan sayangnya dia berpacaran dengan tidak sehat. Ya, jadi dia udah melayani sangat-sangat taat, dia mulai pacaran tapi nggak sehat. Ya tahu kan ya pacaran nggak sehat seperti apa. Jadi dia udah 1-2 tahun pacaran mulai nggak sehat. Jadi terus dia jadi merasa bimbang ya antara dosa sama antara kenikmatan dunia. Terus dia jadi stres dan berulang kali dia berpikir untuk mengakhiri dirinya. Pengen bunuh diri, kepengen menghancurkan pekerjaannya, pengen meninggalkan semua kehidupannya gitu ya. Jadi cerita singkat. Dan mungkin ini resonate ke beberapa dari kita karena kayaknya lumayan di dunia modern kayaknya lumayan biasa ya kejadian seperti itu. Kenapa aku cerita seperti ini? Karena kita mau pakai beberapa dari cerita hari ini buat pembahasan kita soal gitar. Oke. Gitar. Buat yang belum tahu,
Itu bagian-bagiannya. Jadi aku mau tunjukin, udah ada gitar di sini. Ya. Jadi, aduh. Jadi ada bagian-bagian itu ya. Ada bridge pin di bawah, ada neck di sini, ini ada tuning pack yang di atas. Kalau buat pertama kali lihat gitar hari ini gitar buat yang pertama kali lihat. Terus ada bagian-bagian yang aku juga baru tahu. Oke. Kemudian aku mau bahas ada 3 interesting fact soal gitar. 3 interesting fact soal gitar. Yang pertama, dia itu bisa menghasilkan suara yang bagus. Kalau semuanya, stringnya itu semuanya 6/6-nya tune. Ya. Kalau ada satu aja yang nggak tune, suaranya bagus nggak? Nggak enak. Oke, yang kedua adalah sebelum semua senar itu kita bisa tune, dia itu, si senar itu harus ikat sama yang namanya ini, tuning pack, sama yang namanya bawah ini, bridge pin. Kalau dia nggak connect kedua-dua itu, dia nggak bisa ditarik kan? Ya, itu yang kedua, interesting fact. Yang ketiga lebih interesting lagi. Dia sangat mudah kendor, sangat mudah out of tune. Jadi perlu di-tune terus. Kalau kita lihat ada band di depan gitu ya, waktu PD ya. Kalau ada gitaris, kebanyakan gitaris itu ada Eca di sini yang suka main gitar. Selalu tune terus. Setiap session. Jadi waktu latihan, misalnya latihan 3 jam, 4 jam. Mulai tune. 1 lagu, 2 lagu, tune lagi. Nanti makan siang, istirahat, habis itu balik lagi, tune lagi. Itu interesting fact. Oke. Nah, pengen tahu dong kenapa kok suka kendor, suka enggak tune. Senarnya masih baru. Terus, of course, karena kualitasnya nggak bagus, misalnya. Jadi gampang kendor kan. Ukurannya nggak sesuai. Yang paling atas itu senarnya paling tebal. Yang paling bawah paling tipis. Kalau kebalik, nggak jadi bisa dicun dengan baik. Lalu terus setelah ini, mati gitarnya terlalu keras, ya karena terlalu nafsu gitu ya. Gitaris baru gitu, ya lebih cepat kendor dibanding orang yang lembut, yang halus gitu. Dan yang terakhir, nah ini juga interesting. Pergantian musim. Kalau makin dingin, otomatis senar itu jadi semakin gampang mengkerut. Jadi semakin kenceng. Tapi kalau pas kayak gini, lembab panas, jadi lebih cepat kendor. Itu pergantian musim. Ya, ini interesting sekali kan. Nah, kemudian kenapa kok si Yofi ini bawain soal gitar ya hari ini ya? Apa sebenarnya relevansinya sih buat saya gitu? Ada yang bertanya-tanya enggak? Atau udah pasti ya Yofi paling bawain workshop gitar gitu? Enggak, saya enggak mau workshop gitar, enggak. Jadi, oke, ini gitar. Yang pertama, kelihatan nggak? Wah, kecilan. Gitar itu adalah suatu alat musik yang keluar suaranya dari senar. Udah tahu semua ya. Jadi kalau senarnya getarin, keluar itu suara. Makanya kita bilang si senar ini adalah pusat dari suara si gitar. Jelas ya? Kemudian, ada gambar hati ini. Hati manusia. Dari hati manusia itu muncul segala keputusan dan tindakan baik maupun buruk. Jadi kalau ada bilang dari pikiran turun ke hati, ya kita mikir, aku mau ngelakuin ini enggak ya? Terus hati kita memutuskan, tunggu, baik atau enggak. Itu hati kita yang putusin. Makanya dibilang, hati kita adalah pusat dari keputusan dan kehendak. Kalau kita bandingin antara kiri dan kanan, kelihatan kemiripannya enggak? Kemiripannya adalah kita bisa lihat string dari kita
kok kayaknya senada dengan hati manusia. Kita mau baca satu ayat dari Amsal 4 ayat 23. Kita baca bareng-bareng yuk, biar nggak ngantuk gitu kira-kira. Oke, kelihatan ya? Kurang gede nggak sih? Kelihatan lah, kelihatan ya. Oke, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, amin. Bahasa Inggrisnya itu, keep your heart with vigilance, for from it flow the springs of life. Lalu, kenapa kita pakai ayat ini? Aku suka menghubung-hubungkan gitu ya. Kenapa kita pakai ayat ini? Kita kembali lagi ke interesting fact soal gitar tadi. Ada 3 kan ya. Yang pertama kalau 6/6-nya senarnya itu in tune, jadi suaranya bagus. Kalau ada yang satu aja yang jelek, suaranya jadi nggak bagus. Sama, karena tadi gitar strings adalah hati kita, maka kalau hati kita tune dalam arti lagi bagus, lagi lurus, lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya kehendak kita keluarnya bagus, perlakuan kita keluarnya bagus. Kalau ada satu aja yang nggak tune, misalnya gini, ada seorang yang rajin sekali melayani, pinter, ganteng, cantik, kerjaan bagus, kaya, luar biasa ya. Tapi dia mulutnya ampun. Yang keluar F, words, sugar honey iced tea, ada Colin di sini. Sugar honey iced tea, Colin. Tahu ya semuanya ya. Ya itu, bakal jadi berkat nggak? Ya mungkin bisa. Tapi nggak maksimal dong. Mau memberkati orang, keluarnya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu tadi. Fact yang kedua, kalau connected ke yang bawah ini tadi, sama connected ke atas, dia bisa dibenerin, bisa di-tune ke atas atau ke bawah. Dan hati kita, saya tulis di sini, connected to power. Karena kalau hati kita connected to something yang punya kekuatan jelek, misal uang. Kalau hati kita connected ke uang, jadinya hidup kita materialistis. Bagus nggak? Enggak ya. Namun kalau kita connected ke Tuhan Yesus, jadinya ya bagus dong. Karena kita connected ke Tuhan Yesus, kita bisa di-tune ke arah yang Tuhan mau. Ya, oke, ini yang kedua. Dan yang terakhir, kita tahu easily out of tune, gampang out of tune. Di Yeremia bilang, kitab Yeremia di situ, Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Di bahasa Inggris dibilang devious atau deceitful heart. Aku mau terangin sedikit, mau kasih contoh sedikit. Licik, kenapa dibilang licik sih? Waktu di awal tahun ini, itu Om Yan tanya, atau minta WA gitu. Yofi, sudah berulang kali saya minta kamu ya. Saya kali ini meminta kamu sekali lagi buat bantuin bawain firman di PD tahun ini, di awal tahun. Itu Om Yan. Terus dalam hati saya, sebenarnya saya juga dalam hati itu kepengen gitu ya. Dalam hati saya bilang, aduh ini kesempatan bagus nih. Kesempatan saya bisa makin bagiin firman ke orang lain. Kesempatan saya bisa keluar dari comfort zone. Karena so far kalian belum pernah nih, baru pertama kali kan ya. Jadi keluar dari comfort zone, saya bisa maju dong, makin berkembang, makin bertumbuh. Itu dalam hati saya punya pikiran seperti itu. But, dalam hati yang sama, saya juga pikir, Om, bakal susah nih Om. Pertama kali Om, saya nggak bisa ngomong di depan orang. Saya suruh nyanyi mungkin masih oke. Tapi kalau suruh ngobrol setengah jam, 45 menit, saya mau ngomong apa? Itu dalam hati saya ya. Jadi saya mau bilang, kepengen sekali bilang, Om, ya tunggu deh Om, tunggu. Saya nanti kabarin. Tapi dalam hati saya pengen bilang, no Om, jangan. Cari yang lain aja. Ya, Yulia aja suruh 2 kali, 3 kali gitu lah. Jangan saya. Terus
Itu dari hati yang sama ya. Ngerti nggak? Dari yang tadi bilang kepengen yes, tapi tiba-tiba kepengen bilang no. Makanya dibilang licik. Well, terus mungkin teman-teman bilang, ya itu kan Yofi yang, ya lu kan nggak bisa apa-apa lah. Biasa-biasa aja lah. Ya udah, saya kasih contoh yang lain. Raja Daud. Nah lo, ada yang nggak tahu? Nggak ada pasti. Jadi Daud itu, Tuhan bilang, I found the man of our own heart. Dibilang apa? Man after my own heart. Seberapa dekatnya dia sama Tuhan. Tuhan bilang begitu, hatinya Tuhan ada di dalam hatinya Daud. Seberapa dekat dong kalau Tuhan bilang begitu? Dekat sekali bukan? Ya, dia praise and worship tiap hari, mungkin bukan tiap hari, tiap detik kali dia tuh praise and worship pada Tuhan. Dia berdoa sebegitu tekunnya kepada Tuhan. Dia nurut semua apa yang Tuhan katakan. Ya, dia selalu bilang, Tuhan ini hambamu, ini aku. Ajari aku untuk mendengar, untuk selalu mendengarkan Engkau. Aku ingin mengikut Engkau selama hidupku. Tapi itu hati dia yang satunya. On the other hand, dari hati dia yang lainnya, dia bilang, tahu kan cerita tentang Batsheba? Ada Batsheba lagi mandi, terus dia jadi tertarik. Dia jadi tergoda. Dan akhirnya dia berdosa. Itu dari hati si Daud yang sama. Jadi di sini hati Daud pun juga terombang-ambing. Akhirnya Tuhan menghukum dia. Oke, ini yang kita mau pelajari hari ini. Ya, mari kita ingat-ingat sama-sama. Hari ini kita mau belajar bagaimana tune in hati kita agar tetap in tune dengan hati Tuhan. Ya, ini yang mau kita pelajari. Gimana sih caranya kita jaga hati biar kita sesuai dengan Amsal itu tadi, Amsal 4:23. Jagalah hatimu. Kita mau selalu tune in ke Tuhan agar hati kita bisa terjaga. Agar hati kita bisa selalu in tune kepada Tuhan. Nah, tadi sebelum PD, saya udah janjian sama teman sel saya. Saya mau undang Andi untuk membantu saya di depan. Jadi, distractions. Dalam hidup, kita itu sebenarnya, ya kita melayani gitu ya. Kita udah punya keluarga yang bagus, terus kita punya teman-teman yang mendukung kita gitu ya. Kita udah pekerjaan bagus, kita doa juga lumayan rajin gitu ya. Terus tiba-tiba suatu saat karena hati kita terombang-ambing kan, kita jadi males ah. Aku jadi lengah kita. Nah saat kita lengah apa yang terjadi? Ada iblis yang membuat gitar kita, membuat hati kita out of tune. Right? Kita lengah kan? Udahlah, kita enggak. Udah terima kasih. Kita lengah, jadi kita enggak sadar. Tiba-tiba pelan, lama-lama jadi out of tune, semakin jauh. Right? Terus, kok jadi kayak gini suaranya? Beneran? Kok jadi kayak gini suaranya gitu? Terus kita jadi heran, loh. Kok tiba-tiba aku emosian ya? Kok tiba-tiba aku suka ngomong kasar ya? Padahal nggak kepengen gitu, nggak nyadar gitu. Terus hang on, jangan-jangan gitar yang suara seperti ini? Saatnya ganti gitar nih. Saatnya gue buang aja nih gitar ya kan? Bener nggak? Saatnya ganti gitar. Karena udah suaranya nggak bener gitu kan? Kalau selain telinga kita yang jadi nggak enak, telinga tetangga juga jadi nggak seneng gitu dengar suara gitar yang seperti ini. Terus kita pikir, ya udahlah, gue buang aja nih gitar, gue buang aja istriku, suamiku, keluargaku, ganti istri baru, ganti suami baru karena kita cekcok terus, karena ya kan,
ganti aja keluargaku, ganti keluarga yang baru udah. Karena kita bertengkar terus. Kita Kita punya anak, anakku juga sekarang nggak tahu di mana. Anakku mungkin malah jadi ateis, padahal orang tuanya taat beragama, atau mungkin ada perasaan-perasaan, wah, kok aku kayaknya nggak berguna ya, nggak punya talenta, masak nggak bisa, nyari kerjaan nggak dapet, ngurusin anak kok nggak sabaran. Jadi terus gue mau hancurin aja. Aku mau buang aja dah udah keluargaku. Terus sebenarnya ya, everyone knows the reality is, kita udah nyanyi, hidup kita berharga. Hidup kita sempurna di mata Tuhan. Sebelum kita mau copot ini gitar dan buang, apa yang kita mesti lakuin? Ada yang tahu? Tune. That's right. Kita mau tune dulu, kita mau periksa hati kita dulu. Jangan langsung, udah aku mau putusin, aku mau cerai. Aku mau putusin, aku mau tinggalkan istriku, tinggalkan suamiku, tinggalkan anak-anakku. Hang on, yang salah bukan mereka. Coba cek dulu hati kita. Tuning. Ini saatnya kita tune gitar ini ya. Gimana caranya nge-tune? Ada dua cara. Gitarnya ada tuner built-in, atau ada yang external tuner ya, buat yang suka main gitar tahu. Atau kita bisa dengerin ke alat musik yang lain, buat kita bisa tune ini. Ya. Apapun yang kita pilih, cara nge-tune apa yang kita pilih, itu semuanya perlu mata dan telinga. Kita perlu mata untuk melihat tuner itu sekarang ada nadanya lagi apa. Dan kita perlu telinga dong pasti ya, buat kita bisa dengerin nada yang kita dengar itu nada apa. Gitu. Dan yang kedua, suasana yang mendukung. Bisa nggak kita nge-tune di tengah-tengah Buddy's Market? Ya kapan jadinya? Hah? Itu basking, bukan nge-tune. Ya, nggak bisa, karena suasana itu harus mendukung juga. Suasana yang tenang, suasana yang nggak diburu-buru, ya, agar kita bisa tenang nge-tune. Lalu, selanjutnya, kita mau juga tune dan listen ke instrumen yang benar. Di sini kita ada keyboardist, Nino bisa tolong. Kita ada keyboard. Saat gitar aku out of tune, aku mau dengerin instrumen lain yang tune. Kenapa aku pilih keyboard? Kenapa nggak aku pilih gitar? Ya, karena nggak ada gitaris. Mana gitaris? Nggak ada gitaris. Ya saya nggak bisa minta gitaris. Nggak ada gitaris ini, nggak ada gitar. Makanya aku minta tolong keyboard. No, joking. Kayaknya pada ngantuk ya. Oke, kenapa aku minta tolong keyboard? Karena keyboard ini digital keyboard. Jadi stabil, betul. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin out of tune. Kalau ada piano di sini, buat yang punya piano, ada berapa sering kalian nge-tune piano kalian? Kalau pas pergantian musim, winter ke summer gitu, pasti si tukang tune piano itu laris. Karena disuruh datang nge-tune terus. Itu piano. Tapi karena digital keyboard, dia nggak akan out of tune. Dan I want to turn to Nino, buat dengerin, dia main nada yang E tinggi. Itu E. Ya, ini nge-tune. Lalu yang rendah, yang tinggi.
Teman-teman, Nino main di nada ya, I, seperti tadi. Dan tadi saya main di nada I yang jauh berbeda, jauh lebih rendah. Karena Nino betul, karena Nino adalah gak mungkin salah, dan hati aku, gitar aku itu salah. Apa yang aku lakuin tadi? Naikin nadanya biar sesuai sama nadanya Nino. Aku naikin tune up, aku punya gitar ke nadanya Nino. Sama dengan hati kita. Hati kita, standar manusia itu di sini, teman-teman. Dan standar Tuhan Yesus, standar Tuhan itu ada di atas. Fafa udah bawain soal God Standard 2 weeks ago di online. Standar Tuhan itu sangat-sangat tinggi. Dan dia adalah someone yang sangat-sangat perfect. Contohnya apa? Tidak ada orang berdosa yang bisa masuk ke surga. Right? Harus benar-benar suci. Harus benar-benar kudus. Makanya kalau kita meninggal masuk ke purgatori, kecuali ada yang memang diberi karunia dan anugerah untuk langsung masuk ke surga. Tapi most of us bakal masuk ke purgatori kalau kita hanya tidak berdosa berat. Kenapa? Karena tanpa pemurnian, Tuhan nggak akan mau terima itu di surga. Itu standar Tuhan. Zero sins. Gak boleh ada dosa sekecil pun. Oke, first learning. Kita mau naikin standar hidup kita. Terus ngelihat ke standar hidup Tuhan. Standar Tuhan. Nanti akan kita belajar. Apa itu standar Tuhan? Oke, minta B. Yang tinggi. Oke, segitu ya. Terus satu lagi. G. Ini iblisnya luar biasa ini. Sangat-sangat jauh. Segitu ya. Pelajaran yang kedua. Ini tadi ya, kita mau tuning ke sesuatu yang benar. Oke. Tune ASAP. Apa yang terjadi kalau kita semua udah tahu ya, kalau kita biarkan dosa itu pelan-pelan, tanpa kita itu kembali mengaku dosa, terus lama-lama menikmati kedosaan itu, sama cerita yang di awal tadi ya, dari orang yang benar-benar sudah luar biasa mengikuti Tuhan, pelan dia mulai berpacaran, pelan lagi dia mulai pacaran yang nggak sehat, lama-lama dia memutuskan untuk bunuh diri, semakin jauh, semakin jatuh, semakin out of tune. Makanya kenapa kita harus langsung, begitu udah out of tune sedikit, begitu kita ngerasa, aduh kok pikiran aku kayak gini. Langsung sit down, doa, tanya Tuhan, what's happening? Nggak dicuekin aja. Karena akan semakin jauh, semakin out of tune. Itu yang kedua. Oke, kemudian nada D ya. Wah, ini iblisnya luar biasa benar-benar. Salah kalau gue. Ini pelajaran juga ya. Tune something yang betul. Pilih pack yang betul saat kamu nge-tune. Saat Nino kasih nada D, ini nada D, nada D, dadu.
Kalau kita nggak listen carefully, kita bisa tune nggak? Never. Kalau kita tahu kita sudah out of tune, kita sudah jauh dari Tuhan, kita mau duduk, dia mau berdoa. Kalau kita nggak ngedengerin Tuhan, Tuhan maunya apa, sebaiknya kita berlaku seperti apa yang mesti kita perbaikin, akan bisa jadi benar nggak kalau kita nggak ngedengerin? Nggak bisa. Jadi kita mesti dengerin. Oke, dengerin ke truth tadi, which is Tuhan sendiri. Satu lagi, nada yang ini nada E. Oke, ini nada E. Satu lagi yang tadi E, yang I paling rendah. Udah lumayan? Ya. That's why we need a constant tuning. Gak bisa tune sekali aja, doa sekali aja, udah Tuhan aku beres. No. Terus, tiap hari. Nanti kita akan belajar di belakang, gimana caranya. Biar, sekarang aku mau tune dari internal tuning. Last one. Oke, I think sudah lumayan. Puji Tuhan, haleluya. Kita udah tune ya, happy ya sekarang ya. Kita udah doa, kita udah ikutin perintah Tuhan, kita udah ngaku dosa, kita udah berusaha untuk dengerin selalu. Lalu, what's next? Apa setelah ini? Balik ke ayat yang tadi, kita mau ingat untuk menjaga hati. Amsal 4:23. Sekarang yang terakhir, caranya gimana? Dan saya yakin semua udah tahu. Caranya itu sebenarnya semua udah tahu. It's not new. Saya bukan menemukan suatu new rocket science yang bisa membuat hati kita itu tune pada Tuhan. No. Yang pertama, yes, doa. Kenapa ada telinga di situ? Remember, tadi pada saat kita belajar soal how to tune, kita mesti pakai mata dan telinga. Disinilah kita perlu telinga kita untuk dengerin apa yang Tuhan mau dalam doa-doa kita. Dalam berdoa, kita itu connect sama Tuhan. Believe it or not, dalam doa kita itu connect hati kita ke these two. Agar hati kita bisa di-tune. That's why we need prayer. Agar kita bisa dibentuk. Terutama pada saat kita ada distractions. Saat kita mulai lalai, saat kita mulai lengah, saat kita mulai capek, saat kita mulai ada perubahan musim dalam hidup kita. Tadinya kita belum menikah, terus jadi menikah. Itu perubahan musim. Tadinya aku belum pernah bawain firman, sekarang disuruh bawain firman, perubahan musim. Kalau aku nggak berdoa dulu, minta tolong Roh Kudus untuk bimbing, ya I don't know, what should I say ke Om Yan gitu. Dan aku nggak akan punya keputusan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Oke. Kemudian, next. Ini juga udah tahu.
Everyone knows about this, firman. Dan di sampingnya ada mata dan telinga. Sekali lagi kita perlu mata dan telinga untuk kita tune hati kita. Melalui firman Tuhan. Kita mau baca firman, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Because He is the truth. Tadi yang kita nyanyiin di lagu worship. Thank you Sisil udah pilih lagu yang luar biasa. Kebenaranmu membebaskanku. Kebenaranmu sanggup membebaskanku. Amin nggak? Amin. Kalau kita ikut firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya Dia akan sanggup membebaskan kita. Karena Dia kebenaran. 3 pilar kebenaran dalam gereja Katolik. Ini juga kita percaya bahwa kita ada 3. Firman Tuhan, tradisi suci, dan magisterium gereja. Firman ini termasuk semuanya di dalamnya. Bukan cuman kitab suci ya. Kita mesti tahu bahwa kebenaran firman Tuhan, kita juga mesti tahu kebenaran tradisi suci dan ajaran-ajaran magisterium gereja. Makanya mari bergaul erat dengan ketiga dokumen itu. Ya, kita tahu, oh ya, kita belajar bahwa kita mesti baca kitab suci setiap hari. That's good. Kita mesti hafal beberapa ayat emas, kayak itu tadi. Hafal beberapa ayat, yes. But jangan lupa, sebagai orang Katolik kita juga mesti belajar tentang dokumen gereja. Gimana kita bisa tahu bahwa kita boleh memohon doa kepada santo-santo yang ada di surga. Kalau kita nggak belajar tentang tradisi gereja. Karena itu nggak ada di kitab suci. Lalu orang tua kita bilang, ngapain sih kamu doain buat emak engkong yang sudah meninggal? Mereka kan sudah di alam sana. Mereka sudah beda alam dengan kita. Hang on. Magisterium gereja juga mengajarkan ada dogma yang kita peringati bulan ini All Souls Day. Kita peringatin bulan ini All Saints Day. Karena mereka yang All Souls Day, mereka yang sudah meninggal butuh doa-doa kita. Nggak tahu mereka ada di purgatori atau udah di surga. Ya kalau udah di surga, that's good. Kalau masih di purgatori, dia butuh doa-doa kita. Right? That's why it is important to also learn dokumen-dokumen gereja. Silahkan ayat emas buat kita yang tiba-tiba merasa, kok aku rasanya bukan orang yang bisa berguna buat orang lain. Aku kok rasanya hari ini takut banget ya belakangan ini. Dan perasaan takut itu membuat aku bisa jatuh ke dalam dosa juga loh kalau takut begitu, lama-lama. Ada ayatnya di situ. Ketika kita sedih yang berkelanjutan akan buat kita juga bisa berdosa juga. Kalau enggak kita serang dengan firman, ya it's powerless. Dan yang ketiga, komunitas. Semua juga udah tahu. Dan suasana. Kita butuh suasana yang tenang buat kita bisa tune. Dan dalam hidup kita butuh juga suasana yang mendukung agar kita bisa bertumbuh. Agar kita bisa keep in tune dengan Tuhan. Yaitu dengan komunitas. Lewat teman-teman yang semua bisa kasih support. Terutama teman-teman yang seiman. Yang juga in tune dengan Tuhan. That's why kita perlu komunitas. Sebagai penutup, teman-teman, cerita di awal tadi adalah cerita hidup saya sendiri 20 tahunan yang lalu. Itu yang terjadi dalam hidup saya 20 tahun yang lalu. Jadi, yes. Berulang kali saya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Karena udah gak tahu mesti ngapain. Dan hanya karena kebaikan Tuhan, saya boleh berdiri lagi di sini. Dan hanya karena benih yang orang tua saya tanamkan waktu kecil, di mana saya dibaptis dari kecil, sakramen pembaptisan, sakramen krisma, sakramen ekaristi yang saya terima,
boleh menjadi tuning pack saya. Boleh menjadi bridge pin saya. Saat saya harus tune up lagi hidup saya. Tanpa kebenaran itu, tanpa semua sakramen itu, tanpa pengenalan saya akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gitar hati saya nggak akan pernah bisa in tune. Mungkin teman-teman saat ini merasa, well, itu kan hidup kamu 20 tahun lalu. Dan kita semua sini sudah berkeluarga ya. Mostly sudah berkeluarga kan. Jadi mungkin ada yang bilang, it's not relevant anymore. Aku sudah tidak hidup dengan berpacaran lagi. Sudah bukan berpacaran yang tidak sehat lagi. Lalu, ya nggak relevan dong dengan hidup saya. Hidup Anda semua saat ini, right? No. Dalam keluarga pun juga akan bisa terjadi hal yang sama. Hubungan keluarga yang tidak sehat. Ya. Hidup terpisah, jauh-jauhan yang terlalu lama antara suami dan istri. Itu juga nggak sehat. Sama dengan berpacaran yang nggak sehat. Buat suami atau istri yang mikirin kerjaan terus-menerus, sehat nggak? Enggak. Keluarga lebih penting. Ini relevansinya. Mari kita refleksi juga. Dengan keluarga kita terutama. Saat ini iblis sedang gencar-gencarnya menyerang setiap keluarga. Bukan menyerang yang lain. Bukan menyerang pekerjaan, bukan menyerang uang. Yes, mereka serang itu juga. But yang terutama mereka jadiin tujuan, si para iblis jadiin target utama adalah keluarga. Right. So keep it healthy. Selalu ingat akan 3 hal tadi. Gimana caranya kita bawa keluarga kita itu selalu in tune kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya mau tutup sesi sore hari ini. Sekali lagi kita mau belajar bagaimana menjaga hati kita untuk selalu in tune pada Tuhan. Tuhan yang adalah sumber kebenaran. Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Saya mau ajak teman-teman semua untuk nyanyikan satu lagu. Oh Yesus, Engkau adalah sumber kebenaran kami. Yesus, Engkau yang menyelamatkan hidupku. Engkau yang membangkitkan aku kembali dari lembah dosa. Engkau yang mengangkat aku kembali, Tuhan, ke jalan-Mu yang benar. Sungguh Engkau pengharapan kami, yang menyelamatkan hidup kami, yang memberikan kami hidup dan pengharapan, Tuhan. Hal kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kami mau hidup bagimu. Kalau ku hidup
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Ku mau hidup bagimu, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kekasih-Mu. Kita mau katakan sekali lagi, sungguh Yesus, Engkau kebenaran kami, kebenaran yang menyelamat. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi kami hidup, Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita semua bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa menjauhkan kami, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Juga mau percaya, Tuhan, bahwa dunia tidak akan bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu selama kami selalu tune dengan Engkau, Tuhan. Dan sore hari ini kami mau percaya bahwa Engkau sudah mengajar kami untuk selalu mengarahkan hati kami kepadamu, untuk terus berbalik dari kesalahan kami straight away, Tuhan, dan gak menunggu, gak terhanyut ke dalam dosa-dosa yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur. Biar firman-Mu yang boleh tertanam hari ini, firman-Mu yang boleh tercurah hari ini, Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami. Setiap kebenaran firman-Mu sore hari ini yang boleh kami dengarkan, boleh kami selalu laksanakan, terutama dalam keluarga kami. Kami mau bentuk keluarga kami dengan lebih baik lagi, Tuhan. Kami mau bawa keluarga kami terus merekat kepadamu, melekat kepadamu. Terus mengarah kepadamu dan memandang Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Dalam setiap pergantian musim hidup keluarga kami. Biar kami sebagai orang tua, Bapa, bantu kami untuk semakin bertanggung jawab. Semakin mendengarkan Engkau. Menggunakan mata dan telinga rohani kami. Untuk terus tune kepadamu. Untuk terus melihat kebenaran firman. Hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan, sore hari ini.
Tapi biarlah firman-Mu terus menggema dalam hati setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami. Bekerjalah terus saat-saat yang jahat ini. Iblis yang tidak akan pernah tinggal, dia menyerang keluarga kami. Roh Kudus, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada pengenalan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Yofi yang sudah say yes untuk memberikan firman pada hari ini. Dan sekarang saya setiap lihat gitar saya ingat musicun kepada Tuhan. Amin.